Shalom dan selamat datang pemirsa di acara podcast kita yang berjudul Wanita dan Kesetaraan Gender. Nah, pada hari ini kita kedatangan salah satu tamu, yaitu Ibu Eti Watika. Selamat datang Ibu Eti. Terima kasih. Ya, terima kasih ya sudah datang di podcast ini. Ya pemirsa, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perlu berkenalan dengan pembicara kita. Ya, pembicara kita adalah Ibu Eti Watika. Beliau merupakan salah satu dari dosen STT Saint Paul Bandung, dan juga beliau merupakan seorang pelayan di gerejanya yang menjadi pemimpin kepada para wanita. Baiklah Ibu Eti Watika, sesuai dengan judul kita, wanita dan kesetaraan gender ya. Seperti yang kita ketahui, bahkan di seluruh dunia atau apalagi di Indonesia sendiri, kalau orang mendengar kata kesetaraan gender ya, mereka tuh berpikir kayak, kesetaraan gender? Nggak boleh, kalau perempuan mau setara gendernya dia harus bisa angkat galon, dia harus bisa kuat, dia harus bisa ini. Nah, pertanyaan saya tuh satu Bu, kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Iya, tentu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang gender itu sendiri ya. Jadi bukan berarti juga perempuan harus mengangkat galon ya ketika dibilang ada kesetaraan gender. Kata gender sendiri secara etimologi adalah jenis kelamin, ya, memang artinya jenis kelamin. Namun yang sesungguhnya pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin secara biologis. Oke. Ya. Perbedaannya tuh apa tuh? Jadi secara terminologi gender itu yaitu konsep kultural, konsep budaya yang berusaha untuk membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakter antara laki-laki dan perempuan. Ya, seperti itu sebenarnya. Jadi itu tentu gender ini dipengaruhi oleh sosiologi, budaya ya tadi, kemudian agama, maksudnya masyarakat setempat. Demikian. Jadi definisinya adalah ya bisa dikatakan bahwa itu sebuah harapan dalam masyarakat ya terhadap laki-laki dan perempuan. Seperti itu dalam menentukan karakteristiknya. Demikian sebenarnya. Jadi gender itu, perbedaan gender itu bukan dalam soal jenis kelaminnya ya, tetapi lebih kepada secara membedakan perempuan dan laki-lakinya dalam hal karakteristik ya. Dengan perbedaannya mungkin laki-laki itu biasanya rasional, dia kuat, kekar, pemberani. Perempuan biasanya bagaimana? Emosional ya, emosional, kemudian juga cantik, lemah lembut, keibuan. Sebenarnya itu yang dimaksudkan dengan perbedaan gender di sini ya. Tetapi ya maksudnya dimaksudkan gender tuh yaitu tetapi itu sifatnya tidak permanen. Ya, tidak permanen. Itu bisa berbeda, bisa berubah, bisa bisa ditukar balikan, dalam artian bisa berubah. Nah, berbeda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin kan yaitu pemberian Tuhan yang permanen terhadap laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bagaimana? Ya, jelas berbeda ya. Laki-laki memiliki penis ya, kemudian jakala, kemudian juga memproduksi sperma. Nah, kalau perempuan dia memiliki alat reproduksi, kemudian juga rahim, saluran untuk melahirkan. Kemudian juga memproduksi sel telur, memiliki vagina dan payudara, yaitu menempel di yang dinamakan perempuan. Yang tadi jelas menempel di laki-laki dan yang ini di perempuan. Dalam arti itu jenis kelamin. Tetapi kalau gender sekali lagi diciptakan oleh lingkungan budaya di mana dia berada. Ya, tidak bersifat kodrati. Yang bersifat kodrati itu jenis kelaminnya. Ya, jadi masih dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya kalau gender. Demikian mungkin jelas?
Jelas Bu. Berarti secara tidak langsung gender itu bisa berubah dari sikapnya ya. Iya. Sedangkan kalau yang jenis kelamin memang sudah begitu adanya dan tidak bisa diubahkan. Iya, itu dari Tuhan, yaitu kodrat dari Tuhan. Iya, kodrat dari Tuhan. Nah, apakah dengan adanya kesetaraan gender itu wanita berusaha untuk menjadi laki-laki menurut Ibu? Berusaha menjadi laki-laki maksudnya? Menjadi seperti laki-laki gitu. Bukan dalam segi kelamin? Ya itu berarti menyalahi kodrat. Kalau wanita harus jadi laki-laki secara berganti kelamin, ya jelas itu menyalahi kodrat ya. Demikian ya. Kalau untuk kekar ya mungkin bolehlah dia latihan binaraga dan lain sebagainya. Tetapi kalau kodrat itu pemberian dari Tuhan. Kita tidak boleh menyalahi ya, menyalahgunakan atau menukarkan hal itu. Ya, jadi persamaan gender di sini bukan mengarah ke jenis kelaminnya. Oh, oke. Ya, jadi lebih kepada apa? Lebih kepada tadi ya, yang tadi. Jadi ada perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Okay. Ada persamaan hak ya, laki-laki dan perempuan dalam menentukan peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Sekali lagi, tidak sedang menyalahkan kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Oke, berarti kita tidak menyalahkan kodrat ya? Tidak. Nah, menurut Ibu, apakah kesetaraan gender ini perlu dalam kehidupan kita sebagai wanita khususnya? Ya perlu dong, ya penting banget itu. Kalau perlu, apa aja tuh yang perlu kita perjuangkan? Ya, contohnya dalam keluarga lah, mungkin kita sering mendengar KDRT ya, kemudian perempuan ada pelecehan seksual dan lain-lain. Ya, mungkin kalau punya pemikiran yang sama bahwa kita itu punya persamaan gender, ya mungkin itu tidak akan berlaku gitu. Nah, tapi di keluarga sering terjadi itu juga ya, sering kita mendengar hal itu. Kemudian juga sering juga ada pemikiran bahwa ya pihak perempuan lah dalam rumah tangga itu yang mengurus anak-anak dan lain sebagainya ya. Tetapi laki-laki ya hanya datang kerja dilayani. Sebenarnya nggak demikian, tetapi harus bekerja sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian dalam kepemimpinan juga ya, terkadang ya mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada ya. Terkadang perempuan itu dianggapnya ya didiskriminasi lah, dikecilkan, tidak dianggap ya kepemimpinan itu. Dulu banyak terjadi demikian, tetapi ya puji Tuhan di pemerintahan kita juga ya perempuan sudah jadi pemimpin seperti itu. Jadi berharap ya ini semua terus wanita itu terus berkarya menyadari hal ini begitu. Kemudian juga ya dalam kesempatan lainnya ya, bahwa wanita patut untuk berkarya, patut untuk melebarkan sayapnya gitu, untuk berkarya di tengah masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, baiklah Ibu. Saya mau bertanya, apakah ada pandangan Alkitab tentang kesetaraan gender? Karena kebanyakan orang itu beranggapan bahwa Alkitab itu kuno kan, dan tidak relevan begitu. Tapi saya punya pertanyaan, apakah Alkitab ada menyatakan tentang kesetaraan gender? Karena sepertinya kesetaraan gender macam baru-baru sih, istilahnya baru-baru diwar-warkan. Tapi padahal memang sebenarnya dari dulu sudah ada. Tapi bagaimana dengan Alkitab? Iya, kembali lagi bahwa ya Alkitab sumber kebenaran. Dan sebenarnya ya kalau kita cermati di Alkitab ada banyak ya ayat yang mengatakan tentang persamaan gender. Nah, makanya kaget juga ya ketika ada banyak orang-orang Kristen di abad-abad pertama seperti Thomas Aquinas ya, kemudian Martin Luther, kemudian apalagi Calvin, Immanuel Kant ya, yang merendahkan sisi perempuan ya. Ada banyaklah pernyataan mereka ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ya perempuan itu lembut, keibuan, tetapi secara kognitif tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Nah, itu pandangan-pandangan orang Kristen di abad-abad awal. Ya, mau tidak mau ya ini juga mungkin yang mempengaruhi gereja di masa kini. Nah, sebenarnya kalau dicermati di Alkitab ada banyak ya pandangan Alkitab yang mengarah kepada persamaan gender. Oh, berarti banyak ya? Banyak ya. Contohnya ketika pertama Tuhan menciptakan manusia, kita bisa lihat ayatnya di dalam, mari kita lihat
kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 sampai 28 tentunya ya. Oke. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi di sini terlihat bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak dibeda-beda ya, segambar dan serupa dengan dia. Segambar itu stelem kalau bahasa Ibrani ya. Segambar serupa itu demut. Ya, dalam artian bahwa mereka sama. Ya, tidak dibedakan. Segambar dan serupa dengan Allah, itu menyatakan kesetaraan ya dalam penciptaan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ayat berikutnya di sini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Sudah tadi ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Memberkati mereka loh, bukan hanya memberkati salah satu di antara mereka. Memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kepada siapa itu diberikan perintah itu? Kepada manusia, ya, kepada manusia pertama, wanita dan laki-laki dan dan perempuan. Jadi kedua-duanya, tidak ada yang didiskriminasi sama Tuhan. Tetapi kedua-duanya di hadapan Tuhan sama. Yang membedakan adalah bukan di antara mereka, tetapi di antara ciptaan lainnya. Ya, kalau kita baca tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada ciptaan. Dalam soal apa tadi, perannya, ya, karakteristiknya. Kemudian dalam hal berkarya di tengah masyarakat itu nggak ada perbedaan. Tadi jelas ya, disuruh memimpin oleh Tuhan. Nah, demikian itu kepercayaan, itu namanya mandat budaya. Ya, jadi mandat budaya itu diberikan kepada manusia, laki-laki dan perempuan. Yang membedakan, ya, yang membedakan itu hanya dengan ciptaan lainnya. Kita lihat, ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 25. Di situ jelas ya, ketika Tuhan menciptakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, jadilah Tuhan berfirman. Kemudian Tuhan katakan apa? Semuanya baik. Tetapi ketika menciptakan manusia, mereka berunding dulu, ya, mereka berunding dulu, ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tentunya berunding dulu, dan akhirnya yang diciptakannya bagaimana? Segambar dan serupa dengan mereka. Ya, jadi terlihat tidak ada diskriminasi, yang ada adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Selain dari itu Bu, ada lagi ayat ayat yang mendukung lainnya mungkin kita lihat di PB ya, Perjanjian Baru ya. Mungkin perkataan dari Paulus, kita akan lihat perkataan dari Paulus di Galatia ya. Iya, Galatia. Kita akan lihat perkataan Paulus. Ya. Di Galatia 3 ayat 28. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya di hadapan Tuhan semuanya sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada rendah yang tidak ada yang tinggi. Jadi tidak ada superioritas dan inferioritas. Ya, di hadapan Tuhan tidak demikian. Kita setara, kita sama. Demikian. Berarti memang dari zaman Perjanjian Baru juga sudah ada dinyatakan ya? Iya, betul. Terlebih kan Tuhan Yesus ya. Iya.
begitu tegas dia ketika suatu hari dia diperhadapkan dengan seorang perempuan yang berzina. Oh iya. Nah, di situ itu di dalam Yohanes ya, di dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Di situ kita sudah membacanya bahwa orang-orang Yahudi pada masa itu menyerahkan perempuan yang berzina kepada Tuhan Yesus untuk dihakimi. Tetapi kita lihat di situ ada nggak tertulis orang Yahudi menyerahkan yang laki-lakinya? Tidak ada ya. Nah, nampak ya ada diskriminasi. Satu sisi memang orang Yahudi ini patriark ya, patria ya. Jadi keturunan dari perempuan, dari laki-laki. Ya, keturunan itu dari laki-laki. Jadi garis keturunan itu dari laki-laki sehingga perempuan itu dinomor duakan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus di sini seperti sedang mengajar ya. Bukan seperti lagi, memang Tuhan Yesus tidak suka dengan diskriminasi. Ketika diserahkan perempuan itu dia bilang apa? Dia bilang apa katanya? Jika ada yang tidak berdosa di antara kalian, silahkan lempari perempuan itu dengan batu. Nggak ada yang berani. Iya, betul ya. Nah, di situ terlihat bahwa Tuhan Yesus menentang tindakan diskriminasi. Ya, jadi sekali lagi di hadapan Tuhan kita itu tidak ada yang superior ataupun inferior. Di hadapan Tuhan kita sama. Wah, berarti memang sudah dari zaman Alkitab lagi ya, sudah sejak dulu sekali. Ibu, kira-kira ada enggak sih tokoh wanita di Alkitab ini yang tidak terhalangi gendernya, tapi dia bisa memaksimalkan apa yang Tuhan berikan pada dia, kayak talentanya, apa yang sudah dia punya gitu? Oh, banyak ya, di Alkitab ya, banyak. Ya sebutkan ada beberapa ya. Mungkin Deborah. Oh, oke, Deborah. Ya, mungkin kenal ya Deborah, dia sebagai hakim dan juga dia sebagai nabiah. Ya, kemudian bagaimana dipakai oleh masyarakat Israel pada saat itu ya untuk datang, kemudian apa? Ya kalau sekarang mungkin konseling gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga Miriam. Oh iya, Miriam menjadi pemimpin bersama Musa dan Harun ya, menjadi pemimpin. Hulda juga ya di Raja-Raja, dia adalah nabiah perempuan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Selain itu mungkin kita juga ingat Esther. Oh iya, Esther. Bagaimana perannya menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel ya pada masa itu. Jadi terlihat bahwa Allah tidak membedakan. Ya, dia bisa dipakai sebagai pemimpin, bukan laki-laki saja. Nah, sekali lagi yang membedakan itu karena kultur, budaya ya, di mana kita berada. Jadi masyarakat ya, kultur budaya itu sendiri yang terkadang membedakan. Iya ya. Nah, demikian. Baik. Ya, Bu. Tadi kita sudah lihat dari sudut perspektif Alkitab. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, Bu, kira-kira Ibu sendiri punya enggak pengalaman mengalami diskriminasi seperti itu? Kalau Ibu sendiri tidak ya, puji Tuhan. Tapi orang tua Ibu, nah kami itu memang garis keturunan dari patriark tadi ya, sehingga apa-apa kan laki-laki gitu. Iya, betul. Orang tua Ibu yang perempuan itu tidak mendapat warisan. Nah, seperti itu ya, tidak dapat warisan, hanya laki-laki. Padahal anaknya ada 4 kalau nggak salah ya. Orang tua Ibu nggak dapat. Nah, tetapi ya puji Tuhan, kami anak-anaknya karena memang ada di dalam Tuhan. Iya. Ya, sama aja laki-laki dan perempuan. Jadi di rumah itu ada laki-laki 1, perempuannya ada 6. Tetapi ya sama ya, ibu bisa mengurus ayam-ayam, masukkan ke kandang gitu ya. Kemudian yang laki-laki juga bisa nyuci dan lain sebagainya. Maka kalau soal ngepel, soal nyuci piring, dia yang paling bersih gitu. Jadi kami sama dalam hal itu, sekalipun ya dia tetap laki-laki secara jenis kelamin ya. Kemudian kalau soal kuat badannya dan lain sebagainya, ya mungkin dia diandalkan di keluarga. Tetapi pemahaman orang tua sama. Tetap ya, sama bahwa ya tidak ada perbedaan gender, yang ada adalah perbedaan jenis kelamin. Nah, seperti itu. Iya. Jadi bersyukur ya, tidak mengalami diskriminasi ya, Bu ya. Tidak. Nah, dalam memperjuangkan gender ini, Bu, kira-kira apa aja sih batasan yang perlu kita terapkan, ataukah tidak ada batasan? Karena ibu perempuan, ya sering sekali memang
bisa aja lupa diri gitu ya. Nah, Iya, jadi iya. yang penting dari perempuan ketika ada banyak keleluasaan dia untuk berkarya di tengah masyarakat, tentu yang perlu disadari adalah tetap rendah hati, tidak jemawa, dan tidak merasa bangga dalam artian ada kesombongan. Tidak negatif lah ketika dia bisa berkarya di tengah masyarakat, ada persamaan gender itu, tetap harus rendah hati. Tahu kodratnya juga dia sebagai wanita. Nah, misalnya dalam keluarga ya, Iya. bukan berarti dia jadi lupa nyuci piring, dia lupa misalnya mandiin anaknya, Iya, iya. lupa melayani suaminya, bukan berarti demikian. Ya, tetapi dia boleh tetap berkarya dan dia tahu kodratnya juga. Ya gitu. Jadi apa ya, balance ya. Iya. Balance gitu. Damai sejahtera lah tentu rumah tangga kalau ada itu ya. Kalau menyadari hal itu, betul. Baik. Ya Bu, sebagai penutup nih ya, menurut Ibu pribadi bagaimana kita harus menyikapi persoalan tentang kesetaraan gender ini dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Iya, mengingat sampai saat ini pun masih banyak ya hal itu terjadi. Jadi sebagai orang percaya kita tentu kamus kita hanya satu ya, kebenaran firman Tuhan. Ya, budaya, kultur itu boleh ada di kita, dalam kehidupan kita karena kita memang ada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan harus di atas segalanya. Jadi tentu pendidikan agama Kristen itu penting. Kerohanian itu penting diterapkan dalam keluarga, dalam masyarakat, di sekolah, dan juga di tengah-tengah gereja. Supaya memahami bahwa kesamaan gender itu ada. Ya, jelas tentu dengan adanya pendidikan agama Kristen di keluarga, di masyarakat, di gereja, di sekolah, akhirnya minimalnya generasi penerus itu menjadi mengerti gitu ya. Kemudian kita semua punya dasar yang sama. Tidak ada lagi diskriminasi. Ya, kalau semua didasari dengan itu, pasti rumah tangga pun akan damai sejahtera tentunya karena mereka saling mengerti mengenai persamaan gender ini. Demikian. Wah, baiklah. Jadi buat para wanita, kita sudah di penghujung acara podcast kita. Sebagai penutup, kita harus mengetahui bahwa kita itu berharga ya di mata Tuhan ya Bu ya. Iya, betul. Jadi jangan takut untuk berkarya, lanjutkan terus karyamu dan ingatlah bahwa di mata Tuhan kita berharga. Satu hal yang terutama dan terpenting adalah bahwa pendidikan agama ya, yang tadi barusan Ibu sebut, itu harus menjadi dasar yang perlu diaplikasikan dalam keluarga kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Kita sudah selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Tuhan berkati.